Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ninda Oktrina Putri dengan NIM P0032401928. Tingkat 2A Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang adaptasi bayi baru lahir dari intrauterin ke ekstrauterin. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan adaptasi fisiologi bayi baru lahir pada sistem pernapasan, pada sistem hematologi dan sirkulasi darah, pada sistem imunitas, pada sistem gastrointestinal, dan pada sistem ginjal. Segera setelah lahir, bayi mengalami banyak perubahan pada sistem tubuhnya. Hal ini berkaitan dengan proses transisi dari fase yang sangat tergantung pada plasenta dan tubuh ibu semasa di dalam uterus ke fase kemandirian sistem tubuh untuk bekerja secara mandiri tanpa bergantung pada plasenta. Proses adaptasi yang perlu diketahui oleh seorang bidan antara lain yaitu adaptasi fisiologi bayi baru lahir pada sistem pernapasan, pada sistem hematologi dan sirkulasi darah, pada sistem imunitas, pada sistem gastrointestinal, dan pada sistem ginjal serta pada sistem hematologi. Pada sistem pernapasan intrauterin yaitu oksigen dari ibu melalui plasenta, sedangkan pada ekstrauterin bayi lahir plasentanya bernafas dengan paru-paru, plasenta terputus, usaha nafas dengan menangis, udara memenuhi ruang trakea dan bronkus bayi, kemudian paru-paru mengembang dan cairan dalam paru-paru keluar. Sisa cairan di dalam paru dikeluarkan dari paru dan di setiap pembuluh darah. Sistem hematologi pada sirkulasi darah intrauterin yaitu aliran darah fetal bermula dari vena umbilicalis, kemudian tahanan pembuluh paru yang besar atau lebih tinggi dibandingkan tahanan vaskular sistemik, hanya 10% dari keluaran ventrikel kanan yang sampai paru, sisanya 90% terjadi syuting kanan ke kiri melalui ductus arteriosus botali. Pada neonatus, reaksi pembuluh darah masih sangat kurang sehingga keadaan kehilangan darah, dehidrasi, dan kelebihan volume juga sangat kurang untuk toleransi. Konsentrasi hemoglobin janin dan ibu berbeda pada saat kehamilan cukup bulan. Hemoglobin janin berkisar 15 gram sampai 100 mili. Kemudian tiap gram hemoglobin mampu mengangkut 1,34 mili oksigen. Kemampuan ini meningkatkan kemampuan darah janin untuk mengangkut oksigen, ditambah lagi aktivitas oksigen darah janin yang lebih tinggi memudahkan perpindahan oksigen dari ibu ke janin. Ekstrauterin. Ketika bayi lahir, terjadi pelepasan dari plasenta secara mendadak atau saat umbilical cord dipotong atau dijepit. Tekanan atrium kanan menjadi rendah, tahanan pembuluh darah sistemik naik pada saat yang sama paru-paru mengembang. Tahanan vaskular paru menyebabkan penutupan foramen oval atau menutup setelah beberapa minggu. Aliran darah dari ductus arteriosus botali berbalik dari kiri ke kanan. Kemudian penutupan ductus arteriosus secara fisiologis terjadi pada umur bayi 10-15 jam yang disebabkan kontraksi otot polos pada akhir arteri pulmonalis dan secara anatomis pada umur 2-3 minggu. Kemudian tekanan sistemik antara 60 sampai 130 mmHg, frekuensi nadi bayi rata-rata 120 kali per menit dengan tekanan darah sekitar 80/60 mmHg. Sistem imunitas intrauterin yaitu antibodi dari ibu melalui plasenta. Pada usia 20 minggu, janin mengandung IgM, IgG, dan IgE. Ekstrauterin, ketika bayi lahir, bayi memiliki IgM lebih banyak sehingga kebal terhadap penyakit menular tertentu. IgM tersebut akan hilang sampai beberapa bulan sampai bayi mendapatkan vaksin dari luar. Sistem gastrointestinal
Intrauterin, pada 20 minggu enzim sudah terbentuk meskipun amilase baru nyata. Kemudian janin meminum air ketuban dan akan tampak gerakan peristaltik usus. Protein dan cairan amnion yang ditelan akan menghasilkan mekonium di dalam usus. Kemudian mekonium ini akan tetap tersimpan sampai partus kecuali pada kondisi hipoksia dan stres. Akan tampak cairan amnion bercampur dengan mekonium. Sebelum lahir, janin cukup bulan akan mulai mengisap dan menelan. Kemudian ekstra urin. Ketika bayi lahir, IMD atau pemberian ASI selama 1 jam setelah lahir. Kemampuan bayi baru lahir cukup bulan untuk menelan dan mencerna makanan selain susu masih terbatas. Refleks gumo dan refleks batu yang matang sudah terbentuk baik pada saat lahir. Esofagus bawah dan lambung masih belum sempurna. Gumo, kapasitas lambung masih terbatas, kurang dari 30 cc untuk bayi baru lahir cukup bulan. Kemudian kapasitas lambung ini akan bertambah secara lambat bersamaan dengan tumbuhnya bayi baru lahir. Pengaturan ASI on demand. Sistem ginjal intrauterin, pada 20 minggu akan tampak pembentukan korpuskal ginjal di zona ductus glomerularis yang berfungsi filtrasi. Kemudian ginjal terbentuk sempurna pada minggu ke-36. Pada janin hanya 2% dari curah jantung mengalir ke ginjal. Meningkat sebagian besar sisa metabolisme di aliran ke plasenta. Sementara itu, tubuli juga mampu filtrasi sebelum glomerulus berfungsi penuh. Kemudian urin menyumbang cukup banyak volume cairan amnion. Oligohidramnion itu merupakan pertanda penurunan fungsi ginjal atau kelainan sirkulasi. Kemudian sistem urinasi mulai pada bulan pertama. Produksi urin pada janin dimulai antara masa gestasi 9 dan 11 minggu kehidupan intrauterin. Fungsi ekstrauterin janin dilakukan melalui plasenta. Hal ini terbukti dengan ditemukannya hasil pemeriksaan komposisi cairan tubuh fetus yang normal. Kemudian ekstrauterin, ketika bayi lahir, fungsi ginjal belum sempurna. Peranan ginjal janin adanya untuk memekatkan dan mengencerkan urin, mengabsorpsi fosfat, dan mengadakan transportasi zat organik. Kemudian bayi ginjalnya relatif banyak mengandung air dan natrium. Bayi baru lahir mengekskresikan sedikit urin pada 48 jam pertama kehidupan, seringkali hanya 30-60 mili. Itulah yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.